Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan Libra di bulan Juni 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok ya. Karena bacaan ini juga bersifat vice versa. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik, tergantung sama siapa kamu dealing. Bisa jadi atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi yang tengah kamu hadapi, atau bahkan pasangan kamu sendiri. Bagi kamu yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan ini. Oke, ada 10 of Wands, 4 of Cups, 5 of Swords, Temperance, ada Star, Ace of Swords, the Death, the Lovers, ada 4 of Pentacles. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada the Hierophant dan juga 8 of Wands. Wah, beberapa di antara kamu akan dealing dengan travel. Bisa jadi pekerjaan kamu melibatkan perjalanan ya. Kamu jalan-jalan sambil kerja, ada yang antar kota, antar negara, dan sepertinya banyak nih yang harus diselesaikan pada waktu yang bersamaan. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu, perjalanan ini dituntut dengan cara yang singkat, seperti terbang by aeroplane. Ya, harus naik pesawat ini supaya cepat nyampenya gitu ya kan. Kalau nggak terkejar deadline-nya. Ada banyak beban, tetapi di satu sisi ada juga hal-hal yang membuat kamu kesal, kecewa, nggak bersemangat, fokus pada beban atau hal-hal yang kurang menyenangkan ini. Ada konflik. Ada juga beberapa di antara kamu dealing dengan orang-orang yang memiliki motif kurang baik terhadap kamu. Ada masalah yang belum tuntas diselesaikan dengan pihak-pihak terkait yang bermasalah dengan kamu. Di sini terlihat jelas seorang laki-laki memegang 2 pisau ya. Jadi dia bukan cuma satu aja nih, dia pegang pisau. Dua-duanya tangannya dia pegang pisau. Kalau bisa kakinya juga ikut ya kan. Ada self defense. Dia sedang berusaha untuk memproteksi atau melindungi dirinya dari setiap sisi, segala arah. Ada banyak wolves ya, tapi wolves-nya takut lari gitu. Mungkin kamu lebih banyak mengeluarkan energi self protection atau self defense tadi, sehingga orang-orang di sekitar kamu enggak bisa ngejangkau kamu terlalu dekat. Ada jarak yang udah kamu buat antara diri kamu dengan orang-orang toksik yang berusaha mengambil keuntungan atau ngedestroy, merusak energi kamu. Ada Temperance, tetapi pada waktu yang bersamaan ada beberapa hal yang menuntut kamu untuk bisa tetap stay balance atau fleksibel. Ya kadang kan kita nggak bisa nih terlalu tegas atau terlalu firm, terlalu tegang. Terlalu tegang ini sesuatu yang mudah patah sebenarnya ya kan. Terlalu kasar, orang-orang jadi menjauh. Apalagi kalau kita adalah pebisnis. Itu terlalu kasar, pelanggan lari. Harus ada flexibility, bisa buat humor atau menciptakan selera-selera humor yang friendly, supaya mereka nggak ngerasa ketakutan sama kamu. Ada Star, Ace of Swords. Ada beberapa di antara kamu sedang ngebangun bisnis. Mungkin kamu masih ngerasa bahwa bisnis atau karir kamu masih seumur jagung ya. Biasanya kan yang namanya merintis itu pasti kendalanya banyak. Ada bumpy roots-nya. Batu-batu kerikil itu pasti ada. Kudu harus hati-hati di dalam setiap melangkah. Kalau kita jalan di jalan yang berkerikil, harus bisa nih kita melihat mana kira-kira batu yang walaupun dia kecil, tapi kalau dipijak pasti menyakitkan gitu. Jadi jangan sampai dipijak kan gitu. Artinya kita harus punya penglihatan yang jelas, tajam. Setajam pisau ini nih gitu. Juga untuk Libra mungkin penting di bulan ini ngejaga bentuk komunikasi yang jelas
dua arah antara kamu dengan orang-orang yang terkait dengan kamu di dalam karir atau bisnis yang kamu sedang jalankan, supaya tidak ada miscommunication, tidak ada kesalahpahaman. Kalau orang udah salah paham sama kita ya, mungkin kita awalnya mau ngejok gitu, tapi ngejoknya itu mungkin terkesan ngegas, orang bisa nangkapnya kamu kasar, tapi sebenarnya kamu nggak bermaksud seperti itu. Kudu harus lihat-lihat situasi dan juga karakter personality orang yang dealing sama kamu. Ya, ada Four of Pentacles, The Death, dan juga Ace of Pentacles. Bakalan ada transaksi jual beli, bisa jadi ini mengenai properti, ya, tanah, rumah, atau mungkin mobil, benda-benda berharga. Akan ada orang ketiga yang ngebukakan pintu rezeki ini ke kamu. Kamu mungkin adalah seorang pebisnis, atau mungkin kamu yang akan membeli properti di bulan ini. Ada kekhawatiran dalam hal keuangan. Kamu mungkin khawatir keuntungan yang kamu dapatkan dari usaha kamu enggak cukup ngebantu kamu memenuhi segala kebutuhan kamu. Kebutuhan di sini bisa jadi kebutuhan hidup, kebutuhan untuk pendidikan anak, ataupun cicilan. Saya juga ngerasa ada beberapa di antara kamu yang nyicil beberapa properti. Kalau bukan properti, bisa jadi kendaraan. Ada sosok the lovers. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu dealing dengan partner kerja. Berhubung ini adalah karir, tentunya ini adalah partner kerja, atau bisa jadi pekerjaan kamu yang begitu sangat kamu cintai ya. Karena kamu sangat senang dengan pekerjaan kamu, jadi kamu passionate di sana. Kamu termotivasi, bersemangat di dalam bekerja. Intinya saya ngerasa bakalan ada kebahagiaan di bulan ini. Ada energi menyenangkan yang akan kamu dapatkan. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Libra, ada Page of Cups, the Wheel, Eight of Wands, the High Priestess, Page of Wands, the Ace of Pentacles, Knight of Pentacles, Two of Cups, King of Cups, dan juga Nine of Cups. Ada Six of Pentacles. Beberapa di antara kamu ada yang merupakan sosok leadership, seorang bos, atasan, atau mungkin kamu yang pemilik usaha. Kamu yang mempekerjakan beberapa karyawan untuk menjalankan usaha kamu. Peran seorang pemimpin itu adalah dia memiliki tanggung jawab penuh untuk kesepakatan bersama berapa gaji karyawan. Ya, ada bentuk tanggung jawab yang harus kamu penuhi, dan consistently ini memang benar-benar kamu laksanakan. Dengan demikian, bawahan-bawahan kamu kan percaya sama kamu, bahwa kamu adalah pemimpin yang bertanggung jawab, bisa dipercaya. Terkadang seorang pemimpin malah justru harus terjun ke lapangan ya. Dia memberikan contoh cara kerja yang baik gimana, menjadi karyawan yang bertanggung jawab atas tugas-tugasnya bagaimana. Pemimpin harus bisa menjadi role model, contoh yang baik. Tetapi tidak terus-menerusan ada di lapangan sana. Dia harus memberikan ruang waktu buat bawah-bawahannya, mempercayakan mereka untuk mengerjakan pekerjaan mereka dan mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan. Tentunya harus ada komunikasi yang dua arah. Kamu pastikan orang yang dekat sama kamu ngerti apa yang kamu maksud, dan kamu mengkonfirmasi ulang apa yang kamu tangkap dari mereka sesuai dengan apa yang mereka maksud. Menjadi sangat excited, bersemangat di dalam bekerja tentunya bisa bikin kita lupa waktu, jadinya kerja terus. Di sini ada the High Priestess dan juga Temperance mengingatkan kamu untuk stay balance. Ketika udah waktunya kamu makan ya makan, waktunya istirahat ya kamu istirahat. Bisa juga ini kamu terapkan terhadap orang-orang terdekat kamu. Istilahnya nggak ada unsur paksaan, sesuai dengan prosedur job desk masing-masing. Ada keteraturan sehingga tidak terjadi adanya konflik, pertikaian, pertengkaran, atau hal-hal yang kurang menyenangkan antara kamu dengan orang terdekat kamu. Ada juga beberapa di antara kamu ready nih memperoleh apa yang kamu udah rencanakan, udah persiapkan sebelum-sebelumnya. Mungkin kamu udah mempersiapkan diri jauh-jauh hari, udah menabung uang untuk membeli sesuatu.
Bisa jadi mobil, sepeda motor, atau barang berharga, properti. Mungkin di sini ada keraguan sedikit ya. Apa kira-kira aku mampu apa enggak ya? Misalnya kamu beli mobil, mampu enggak aku terus ngisi bensinnya? Cukup enggak uangku ini sebagai backup manakala ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sewaktu-waktu mendesak? Aku beli properti, rumah, tanah, atau apalah itu tuh otomatis sebanyak dana yang terkuras. Masalahnya apa yang tersisa ini cukup nggak untuk modal bertahan beberapa bulan ke depan? Mungkin itu yang menimbulkan keraguan di dalam diri kamu. Tapi perlu kamu ketahui, Page of Wands di sini menunjukkan jangan terlalu detail di dalam menganalisis segala risiko atau hal-hal yang membuat kamu ragu akan diri kamu. Kalau kamu ragu, kembali lagi tenangkan hati dan pikiran. Ada the high priestess, artinya temukan dulu kedamaian di dalam diri kamu sebelum kamu membuat keputusan. Jika suara hati kamu berkata, go ahead, maju Libra, maka majulah. Tapi kalau kira-kira kamu harus tunggu lagi beberapa bulan lagi untuk memperoleh impian kamu ini, mungkin itu adalah solusi terbaik bagi kamu, karena kita nggak tahu. Bahkan 5 menit ke depan kita nggak tahu apa kebutuhan mendesak atau mendadak yang harus kita penuhi kan gitu ya. Cuma di sini saya ngelihat pada akhirnya kamu akan melakukan transaksi, dan transaksi ini yang membuat kamu merasa sangat bahagia sekali. Ada transaksi jual beli. Bisa jadi kamu adalah seorang penjual ya. Kamu memperoleh keuntungan dari hasil penjualan kamu. Wow, ada Queen of Wands dan juga ada Seven of Pentacles. Ada gebrakan dari sesuatu yang monotonous. Sebelumnya itu monoton gitu ya, tapi ada sesuatu yang beda dibandingkan bulan lalu. Di bulan ini, keberuntungan kamu di bulan ini lebih besar dibandingkan keberuntungan di bulan lalu. Wow. Saya buka spiritual guidance untuk Libra ya. Kira-kira apa pesan yang disampaikan oleh spiritual guidance Libra? Windfall of abundance. Wow. Ada kejatuhan berkat-berkat yang besar. Maksudnya windfall ini kamu itu ketimpa berkat yang besar, abundance itu luar biasa berkahnya, and increase in abundance in arriving in many different forms, some of them unexpected. Be open to receiving and know that this abundance comes to you to support your life purpose, health, and charitable work. Kamu akan diberikan berkah yang besar, dan sepertinya untuk kamu yang tadinya memulai usaha, semakin terasa dia meningkat di bulan ini. Ada pendapatan yang lebih besar, dan kamu akan lebih merasakan di bulan ini kenaikan-kenaikan berkat-berkat yang kamu peroleh. Terimalah berkah itu. Kalau misalnya kamu diberikan promosi, diberikan kepercayaan untuk menduduki suatu jabatan, kamu dapat bantuan hadiah dari seseorang, dapat kado misalnya, terima ya kan. Kalau kamu nolak itu sakit hati dia. Sakit hati nggak memperoleh hadiah. Lebih sakit hati lagi kalau kita memberi hadiah tapi nggak diterima kan gitu ya. Jadi kalau kamu udah diberikan berkah, jangan lupa bersedekah supaya berkat itu terus mengalir, naik dia terus ya kan. Oke, yang kedua, pay yourself first. Make yourself your most important financial obligation by setting aside a portion of your income every time you are paid. This loving form of self-care ensures that you'll have saving to invest in your present and your future. Bayar dulu diri kamu sendiri. Artinya di sini adalah berinvestasi ke dalam diri sendiri. Kalau kita belajar sekolah, kita ngikuti pelatihan atau training les, kita berinvestasi pada skill kita yang bisa kita manfaatkan di kemudian hari, nge-create money, to make money, untuk menghasilkan uang ya kan. Dan ketika kamu memperoleh keberuntungan, kamu gajian tiap bulan misalnya, jangan lupa untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan kamu itu untuk ditabung, untuk memberikan security pada batin kamu. Kalau kita nggak ada saving, sudah pasti kita ngerasa insecure. Pasti kita akan ngerasa insecure kalau nggak ada tabungan.
Karena kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak terjadi, ada peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, misalnya nggak ada uang, ngeri loh. So, ada keuntungan saving. Jangan langsung berfoya-foya. Wow, saving di sini. Saya nggak gitu perhatikan ini tadi ya. Saya baca tapi nggak masukkan dalam hati. As you consistently save for your future is saved. You do your future self a big favor as you consistently set aside present fund. This is a part of your self-care and path to feeling secure as you focus upon your life purpose. Iya, inilah yang akan membuat kamu ngerasa aman, nyaman, pikiran pun jadi tenang, batin tenang kalau ada saving. Jadi transaksi jual beli, kamu punya ada keberuntungan. Misalnya ya dari usaha kamu, untung kamu besar. Jangan lupa untuk menabung. Menabung ini banyak lahannya ya, bisa jadi kamu beli rumah, tanah, ini juga tabungan nih. Atau kamu tabung di bank, sesuatu yang ngeproteksi diri kamu untuk jangka panjang. Oke, demikian untuk Libra. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja ya. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.